Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sesuai request dari kalian nih, dimana banyak banget yang nanyain, lanjut season domain, kok nggak upload lagi sih? Season 5 bang, apa pengertian kelanjutannya? Rangga Surah Festival, season 2 konklusinya kapan ya? Anda pak bangku, ditunggu season berikutnya. Tak saat boleh buka lagi dan rombongan. Season 3 mana pak? Kapan listingnya bang? Rabu kemarin kok nggak ada. Tungguannya gue gak demen, masa budak kalah? Gimana sih? Aduh lur, kan di tab komunitas sudah tak kasih tahu kalau season G itu bakal diterusin tanggal 24 April ntar. Tapi masih banyak aja yang kepo. Kok geding aku? Oke lah kalau gitu, untuk mengobati penasaran kalian yang sudah memuncak, kali ini Mimin akan bikin spoilernya ya untuk season G season 5. Karena terus terang, setelah melihat trailernya, Mimin juga kaget. Karena dalam trailernya itu tertulis, pertempuran untuk Asura di surga telah resmi dimulai. Wukong vs Raja Luho. Mendengar kata-kata itu, bulu kuduk seketika menjadi merinding. Jiwa tempur melonjak tajam, darah menjadi mendidih, getaran-getaran yang tak terlukiskan berdesakan. Jiwa tempur Asura mulai terbakar, dan jiwa King Kong tiba-tiba menjadi bangkit. Apaan sih? Secara gitu lur, di manhwanya tidak ada tuh pertarungan antara Sun Wukong dengan Raja Gila. Lah kok ini nanti Raja Gila akan berduel sengit melawan Sun Wukong dengan fisik yang kembali dewasa bersama dengan pasukan monyetnya. Belum lagi peperangan yang epik parah antara seluruh rakyat Asura dari keempat raja melawan istana surga. Wah, seru nggak tuh? Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja masuk spoilernya ya. Di episode sebelumnya, Tathagata terpaksa membawa Suma ke surga untuk menyelamatkan nyawa Suma. Sementara itu, hal itu menjadi alasan kuat Raja Gila Asura memutuskan untuk terbang ke surga untuk melakukan peperangan. Scene diperlihatkan di reruntuhan kota Asura. Terlihat burung-burung naga, tunggangan dari rakyat Raja Gila, telah berkumpul di reruntuhan kota Asura. Sementara itu, juga terlihat satu sosok Asura dengan tergopoh-gopoh turun ke dalam sekumpulan para Asura yang juga telah berkumpul di bawahnya. Seluruh Asura pun segera memberikan jalan kepada orang itu. Asura itu pun segera berjalan menerobos kerumunan orang, yang ternyata Asura itu akan melaporkan sesuatu kepada Raja Gila. Asura itu adalah ksatria tingkat 3 Asura, Lian Gan. Di situ ia melaporkan bahwa 3 raja rakyat Asura yang lain telah menjawab panggilan dari Raja Gila, yaitu Raja Bandi Asura, Raja Vimalasitra, dan Raja Karakanta. Pasukan mereka sekarang sedang menuju ke surga, dan paling cepat dalam 2 hari mereka akan berada 275 meter dari istana surga. Mendengar laporan itu, Raja Gila pun sedikit berkomentar bahwa ketika raja itu tak akan melewatkan kesempatan untuk meminum darah para dewa. Salah seorang prajurit pun berkomentar bahwa perang dengan skala besar 4 raja seperti ini belum pernah terjadi lagi setelah ratusan tahun silam. Baigu pun juga mengaku kalau ia telah berbicara dengan ketiga raja Asura yang lain bahwa mereka akan melakukan gencatan senjata sementara untuk bersatu menyerang surga. Para Asura pun kini tampak tak sabar lagi untuk segera membantai para dewa. Mereka pun kini berteriak-teriak meluapkan semangat mereka karena mereka akan membunuh dan memakan para dewa. Raja Gila pun kini mulai mengangkat tangannya. Ia pun mulai mengangkat suaranya bahwa para Asura adalah pemberontak yang telah diusir oleh para dewa. Akan tetapi Asura tak pernah gentar. Dan Asura selama ini telah bertahan dengan cara Asura sendiri selama jutaan tahun. Dan hari ini Asura akan menyeret dewa turun dari surga. Raja Gila pun mendongak ke atas, dan dengan mata yang menyala ia berkata lagi, tunjukkan pada mereka kemarahan dan kekuatan para Asura. Seketika seluruh pasukan Raja Gila pun dengan gegap gempita bersorak-sorai, dan mereka pun berbondong-bondong terbang dengan tunggangan naga terbang mereka masing-masing. Raja Gila pun kini berdiri dengan kokoh di atas naganya. Pandangannya lurus ke depan dan sangat tajam. Di dalam hati, Raja Gila bertekad bahwa keberangkatannya kali ini tak akan ada yang bisa menghentikannya, termasuk Tathagata sekalipun. Raja Gila juga bertekad akan menginjakkan kaki di surga untuk mengecat gedung di surga dengan darah para dewa. Di sisi lain,
Raja Vimalasitra pun juga berbondong-bondong bersama seluruh pasukannya menuju ke istana surga. Tak ketinggalan juga Raja Bandi Asura dengan seluruh pasukannya yang saat ini mengendarai ikan terbang. Sedangkan Raja Karakanta juga berjalan dengan seluruh pasukannya yang berkendara dengan burung gagak. Mereka, keempat para Raja Asura, saat ini benar-benar bertekad untuk menyelesaikan masalah dengan surga untuk selama-lamanya. Scene lalu beralih di istana surga, di mana Kaisar Sitian kini telah mengumpulkan seluruh dewa di kastil Ling Xiao. Kaisar Sitian lalu mengumumkan kepada para dewa bahwa keempat Raja Asura akan bekerja sama untuk menyerang istana surgawi. Untuk itu, surga saat ini juga tak punya pilihan lain selain bertempur. Para dewa pun kini bersorak dan berteriak-teriak mengutuk Asura. Mereka tampaknya juga tak gentar sama sekali untuk berperang melawan Asura. Dan kini, di depan semuanya, Kaisar Sitian mengumumkan bahwa di saat kritis ini, Kaisar menyerahkan kepemimpinan peperangan ini kepada Dewa Sasin. Dewa Sasin pun tampak tenang mengemban tanggung jawab ini. Ia pun segera berdiri di depan menggantikan Kaisar Sitian. Ia pun lalu menginstruksikan kepada para dewa bahwa hanya ada sedikit waktu, maka mereka harus membalik keadaan dengan melakukan penyerangan terlebih dahulu. Pasukan Asura datang dari 4 arah. Itu menunjukkan bahwa mereka akan benar-benar mengepung surga. Maka dari itu, seluruh pasukan surga harus mendirikan pos di jalur mereka untuk menghadang para Asura. Sedangkan Dewa Sasin, Tathagata, dan keempat jenderal lain akan memimpin di lini depan. Dewa Sasin dengan tegas berkata, "Kita hanya punya satu misi, hentikan Asura dan lindungi rumah kita." Perkataan Dewa Sasin itu pun segera disambut dengan semangat oleh para dewa. Suara mereka menggelegar memenuhi langit. Pasukan dewa berangkat. Seketika, jembatan emas surga pun segera menyebar ke berbagai arah dengan kecepatan penuh. Setiap jalan jembatan itu diisi oleh puluhan ribu prajurit surga. Salah satu rombongan surga dipimpin oleh Dewa Mata Tiga. Mereka berlari dengan sangat kencang. Tapi baru saja mereka akan sampai ke garis depan, Dewa Mata Tiga kini melihat langit di depan sangat gelap. Hal itu menunjukkan kalau penyerang depan Asura sudah akan tiba. Dewa Mata Tiga pun cukup terkejut karena para Asura yang brutal itu sudah sampai secepat ini. Tapi tiba-tiba saja, bam 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 bam, terlihat tembok-tembok besar pun kini muncul dan langsung menancap dengan kokoh di depan. Yang ternyata itu adalah formasi jimat tembok pertahanan yang dikeluarkan oleh Dewa Bulus Taizun. Taizun pun mengeluarkan jimatnya dengan lebih deras dan lebih banyak lagi. Seketika kini bermunculan dinding-dinding balok yang sangat banyak dan dengan cepat mengelilingi surga sepanjang ratusan kilometer. Akan tetapi terlihat, para dewa pun tak gentar sedikit pun melawan Asura. Baik itu ada dinding tembok maupun tak ada dinding tembok jimat itu sekalipun. Karena mereka telah berkali-kali melawan Asura dan sudah membunuh banyak Asura. Akan tetapi, Dewa Mata Tiga pun segera mengingatkan kalau perang ini tak akan berakhir dengan mudah. Dewa Mata Tiga pun seketika memerah dan berapi-api. Dia dengan tegas menyuruh para pasukannya agar tak membiarkan satupun Asura melewati garis pertahanan mereka. Sementara itu, ini datang Limbao Tianzun yang mendekati Taizun. Dewa harta itu pun bahkan menilai kalau para Asura sekarang jauh lebih kuat, bahkan hingga membuatnya takut. Padahal dialah yang dulu menciptakan Asura. Akan tetapi sayangnya Limbao Tianzun tak bisa mengendalikan mereka. Sementara itu di sisi selatan, para pasukan Zirah Emas telah berkumpul dan melakukan persiapan. Sisi itu dipimpin oleh Jenderal Timur dan Jenderal Barat. Sementara di sisi satunya, kini ada Tathagata dan Dewa Sasin yang berdiri bersama untuk menghadang pasukan Asura yang dipimpin oleh Raja Gila. Dan setelah itu, perang pun pecah antara Asura dan surga, di mana Asura dengan brutalnya menyerang dari segala sisi, di mana nanti akan diperlihatkan Dewa Sasin akan berduel dengan Raja Gila dengan sengit. Bahkan Raja Harta Limbao Tianzun pun juga ikut turun tangan untuk berduel melawan Raja Gila. Tapi yang lebih menarik nantinya, Raja Gila akan berduel mati-matian dengan Sun Wukong yang saat ini fisiknya jadi dewasa kembali. Bahkan di trailernya ini, Sun Wukong datang bersama dengan pasukan keranya, sehingga dipastikan cerita akan jadi semakin menarik. Waduh, jadi penasaran nih, kuat mana ya Sun Wukong sama Raja Gila guys. Jadi untuk Donghuanya ini, ceritanya nanti akan berbeda dengan manhwanya guys. Karena harusnya sih saat itu Sun Wukong masih berada dalam rombongan Biksu Tong.
di mana rombongan biksu Tang akan meneruskan perjalanan masuk ke Gua Gyeonggi yang telah tercemar oleh kegelapan dan bertemu dengan Ratu Ular Baise. Jadi bagaimana ya keseruan ceritanya nanti? Terus bagaimana juga ya ceritanya kok tahu-tahu Sun Wukong bersama dengan pasukan kerannya bisa sampai ke surga melawan Asura? Ya, kita sih hanya bisa tunggu tanggal mainnya aja ya guys. Oke, sampai sini dulu aja ya untuk konten hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya, yaitu di tanggal 24 April nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.